Aksi komplotan bajing loncat menyasar mobil truk box ekspedisi saat terjebak macet di Cilincing, Jakarta. Dua pelaku yang mengambil sejumlah barang dari truk diburu polisi. Kelompok Hizbullah terus meluncurkan roket dan juga drone ke pasukan militer Israel meski situasi berstatus gencatan senjata. Kali ini serangan Hizbullah menyasar militer Israel di Deir Syarian, Blat dan juga Al-Qabzah. Di tengah kabar kondisinya yang mulai pulih dan bakal kembali keliling Indonesia, Presiden ke-7 Joko Widodo berolahraga yoga yang digelar di depan rumahnya. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Inilah Kompas Petang selengkapnya. Saudara, kita awali informasi pertama dari Jakarta. Aksi komplotan bajing loncat kembali terjadi di Cilincing, Jakarta Utara. Kali ini saudara, mobil truk box ekspedisi jadi korban pencurian bajing loncat. Waspada. Inilah rekaman video amatir salah satu sopir truk yang terjebak macet di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis lalu. Video amatir menunjukkan aksi dua bajing loncat membuka pintu belakang truk box dan mengambil sejumlah barang dari truk yang sedang terjebak macet. Diduga pelaku bajing loncat sudah menyiapkan aksinya secara matang karena ditemukan jalan setapak atau celah yang jadi jalur pelarian pelaku. Kini pelaku masih diburu. Kini polisi masih memburu pelaku bajing loncat. Dan ini kasus tersebut masih kita dalami dan kami berharap bagi pemilik kendaraan yang punya barang tersebut, kalau merasa silakan datang ke polsek untuk membuat laporan. Masih menunggu sebab korbannya. Dan untuk pelaku masih kita selidiki. Sorotan selanjutnya saudara, 3 bocah ditemukan tewas tenggelam di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ketiga korban diduga tewas tenggelam saat sedang mencari kerang di kolam bekas galian tambang. Buka jalan. Buka jalan. Inilah rekaman video amatir sesaat sebelum penemuan bocah yang tewas tenggelam di sebuah kolam bekas tambang di Kabupaten Maros pada Sabtu kemarin. Warga menemukan korban setelah melakukan penyelaman di titik korban diduga tenggelam. Tidak jauh dari lokasi pertama, warga kembali digegerkan dengan tenggelamnya 2 bocah bersaudara saat mencari kerang di kolam bekas galian tambang lainnya. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit sebelum dibawa ke rumah duka. Yang temannya masih hidup yang 2 orang, alasannya adiknya tenggelam. Ya, terus? Terus datang kakaknya menolong yang tenggelam juga. Oh, terus sempat kita berusaha mencari atau gimana itu, Pak? Ya sempat mencari. Oh. Berapa lama Pak baru ditemukan, Pak? Ya sekitar 15 menit lah. Saudara, polisi menangkap pelaku begal dan lindas mahasiswi Unpad di Jatinangor, Jawa Barat. Pelaku nekat melindas korban karena panik saat berusaha melarikan diri.
Pelaku ditangkap Satreskrim Polsek Jatinangor dan Polres Sumedang, Jawa Barat pada Jumat malam. Sejumlah barang bukti disita, diantaranya jaket, senjata tajam, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Polisi bilang pelaku menodong korban dengan senjata tajam dan mengancam agar tidak berteriak. Namun korban berteriak sehingga pelaku panik dan melindas korban untuk melarikan diri. Melakukan penodongan kepada korban menggunakan sajam untuk mengambil handphone, kemudian mengancam korban agar tidak berteriak. Tetapi korban berteriak minta tolong sehingga korban terjatuh dan tersangka langsung menabrak dan melindas korban dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Sebelumnya mahasiswi Unpad dikejar dan ditabrak pengendara sepeda motor di sebuah gang di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa lalu. Korban dihadang pelaku dan ditodong senjata tajam. Korban yang panik langsung lari hingga terjatuh dan ditabrak pelaku. To the Bain Bridge. Welcome home to the U.S. Gerald R. Ford Carrier Strike Group. Saudara, Israel mengklaim telah meluncurkan serangan pada sekitar 100 target Hizbullah di Lebanon Selatan. Asap tebal membumbung di atas bangunan di kota tier kota Majd al-Zaun, Al-Khalila, Al-Haus, dan Al-Hania. Asap juga membumbung di atas daerah Al-Bayada, lokasi keberadaan militer Israel. Militer Israel menyatakan dalam beberapa insiden selama 24 jam terakhir, Hizbullah meluncurkan pesawat nirawak, mortir, dan juga drone bermuatan bahan peledak yang jatuh di dekat daerah tempat tentara Israel ditempatkan di Lebanon Selatan. Israel juga menyebut tentara Israel melakukan serangan terhadap sekitar 100 target Hizbullah di beberapa daerah di Lebanon Selatan. Hizbullah dalam video yang dirilis, saudara, menargetkan kendaraan Humvee milik militer Israel di Lebanon Selatan. Video yang dirilis ini, saudara, menunjukkan gambaran serangan drone Hizbullah pada target militer Israel. Hizbullah hari ini juga merilis sebuah video serangan drone lainnya yang menargetkan militer Israel, saudara, yang berada di Lebanon Selatan. Dalam video, Hizbullah tegaskan perlawanan terhadap Israel. Kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan terus meluncurkan roket dan juga drone ke pasukan militer Israel dan juga daerah yang dikuasai meski situasi berstatus gencatan senjata, saudara. Serangan roket dan juga drone menyasar pasukan Israel di Deir Sherian, Blad, dan juga Al-Qawza. Milisi Hizbullah menyiapkan peluncur roket dan memasukkan koordinat penargetan. Selain roket, pesawat nirawak atau drone juga dikerahkan milisi Hizbullah. Serangan drone diluncurkan dari skuadron Hizbullah di dekat pelabuhan Nakwara di Lebanon Selatan, saudara.
Warga Iran memadati jalan-jalan di Shah Rekord Iran untuk memberikan dukungan pada pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Dukungan juga diberikan warga Iran di kota Mashhad, Iran. Warga menggelar aksi dukungan untuk menunjukkan solidaritas. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran untuk menjajaki jalan terakhir perang antara Iran dan Amerika Serikat. Naqvi tiba di bandara disambut Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni. Keduanya kemudian melakukan pembicaraan mengenai hubungan Iran-Pakistan serta prospek melanjutkan negosiasi perdamaian antara Teheran dan Washington. Kunjungan ini, saudara, terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan upaya mediasi Pakistan belum gagal, tetapi menghadapi kesulitan. Sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan awal pekan ini bahwa gencatan senjata dengan Iran berada dalam kondisi kritis. Kapal perusak berpeluru kendali USS Winston Churchill kembali ke Amerika setelah menyelesaikan penugasan selama 11 bulan. Bersama gugus tempur kapal induk terbesar di dunia, kapal induk USS Gerald Ford dalam mendukung operasi Epic Fury. Kami kutip dari media Amerika, Fox News, kapal perusak tiba di pangkalan di Norfolk, Virginia, Amerika, diikuti USS Gerald Ford. USS Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia, kembali ke Virginia pada Sabtu waktu Amerika Serikat setelah penugasan selama 11 bulan. Kapal induk ini mendukung perang melawan Iran, operasi Epic Fury. Kapal perang AS tercanggih dan 2 kapal perusak pengiringnya berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Norfolk dengan sekitar 5.000 pelaut yang disambut keluarga mereka. Menteri Urusan Perang Amerika Serikat Pete Hegseth hadir saat kedatangan kapal. Masa 326 hari USS Ford di laut adalah yang terlama bagi sebuah kapal induk dalam 50 tahun terakhir dan memecahkan rekor penempatan terlama pasca Perang Vietnam. Absolute resolve, epic fury. It's an incredible story, and the only story that should be told today is of the heroism and the skill and the professionalism of these sailors who went 3 times around the globe to defend that flag right there, which can only do what this strike group does. So it's a beautiful day. Saudara, di tengah kabar kondisinya yang mulai pulih dan bakal kembali keliling Indonesia, Presiden ke-7 Joko Widodo berolahraga yoga yang digelar di depan rumahnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikabarkan telah pulih dan siap keliling Indonesia. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menilai kembalinya Jokowi belusukan bisa menguntungkan dari sisi ketokohan. Menanggapi kabar Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang siap keliling Indonesia ditanggapi sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menilai Jokowi seakan punya misi mempertahankan pengaruhnya di akar rumput. Adi bilang selama 2 periode memimpin Indonesia, Jokowi masih memiliki tabungan elektoral walaupun sejumlah pandangan melihat tidak sekuat dulu. Jokowi dinilai masih memiliki sejumlah basis massa yang besar, sehingga kembalinya Jokowi belusukan bisa menguntungkan dari sisi ketokohan maupun hubungannya dengan Partai Solidaritas Indonesia. Terus ingin melakukan penetrasi politik ke akar rumput
supaya pengaruh politiknya itu akan semakin signifikan, terutama dalam menghadapi pertarungan-pertarungan politik di masa-masa yang akan datang, khususnya pemilu yang terdekat adalah 2029, karena apapun judulnya, Jokowi hari ini adalah Jokowi yang sangat identik dengan PSI misalnya. Bicara Jokowi hari ini adalah Jokowi yang sangat identik dengan Gibran. Banyak sekali yang berpendapat bahwa satu sisi Jokowi pasti sakti sekalipun tak lagi jadi presiden, kekuatan politiknya akan terukur, tapi banyak juga yang mengatakan Pak Jokowi sepertinya tidak akan sakti mandraguna seperti waktu lalu. Usai ramai diperbincangkan soal kesehatannya yang telah pulih 99%, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Minggu pagi mengikuti kegiatan olahraga yoga di depan kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dengan memakai jaket berwarna abu-abu, Jokowi ikut bergabung bersama komunitas yoga Healoria. Peserta yoga yang berjumlah sekitar 20 orang ini semakin antusias dengan bergabungnya Presiden ke-7 RI Jokowi bersama mereka. Meski tak lama, Jokowi terlihat mengikuti setiap gerakan yang dipandu oleh instruktur dan bilang dirinya sering mengikuti yoga dan merasa lebih segar usai mengikuti olahraga asal India tersebut. Oh, saya sering kok. Nggak seger ya Pak, badannya ya Pak? Seger, setelah yoga seger. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut telah pulih 99% dari sakit yang dideritanya. Hal itu diungkap Sekjen Projo, Freddy Damanik, usai pertemuan Jokowi dengan Ketum Projo Budi Ari pada awal Mei lalu. Saat itu mereka sempat membahas sejumlah program pemerintahan sebelumnya yang kini dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto. Freddy bilang, bulan Juni mendatang, Jokowi siap untuk berkeliling dan menyapa masyarakat Indonesia. Pak Jokowi mengatakan bahwa kondisi kesehatannya sudah pulih 99% dan rencananya bulan depan, bulan Juni, beliau sudah akan keliling Indonesia kembali untuk menyapa masyarakat. Menurut Ketua Umum Projo Budi Ari, mereka membicarakan tentang keberlanjutan program-program pada saat pemerintahan Pak Jokowi, kemudian yang dilanjutkan oleh program-program Pak Prabowo saat ini. Sejak bulan Mei 2025 lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengalami alergi kulit di area wajah dan leher setelah dirinya melakukan kunjungan ke luar negeri. Tim Liputan Kompas TV. Awal Juni mendatang, Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan segera keliling Indonesia untuk menyapa masyarakat. Apakah safari ke daerah ini murni untuk menyapa warga atau justru ada agenda politik lain? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Sekjen Projo Freddy Damanik. Selamat sore Bang Freddy, Mas Toto, terima kasih sudah menyiapkan waktunya untuk Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Freddy. Bang Freddy, ini sebentar lagi udah masuk bulan Juni. Kapan tepatnya Pak Jokowi mulai safari? Dan pertama, ke daerah mana rencananya Bang Freddy? Agendanya akan seperti apa nih nanti Bang? Ya, kita belum tahu persisnya tanggal berapa dan lokasinya juga, tapi memang sudah ada beberapa alternatif tempat. Yang paling menguat itu sepertinya ke NTT. Karena di sana ada ada permintaan dari sana pengembangan komoditas rumput laut. Pak Jokowi pengen lihat sekalian menyapa masyarakat di NTT tentunya. Ini tanggalnya belum terima konfirmasi. Oke. Jika memang betul ke NTT, ini keinginan Pak Jokowi atau memang ada permintaan dari warga di NTT, Bang? Ya, jadi memang kebiasaannya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, tentu kalau sudah selama jadi presiden tentu itu menjadi agenda kenegaraan. Tetapi selama belum jadi presiden atau kalau dia memang punya agenda dengan relawan, tentunya masukan-masukan itu ya permintaan itu ada dari relawan, dari masyarakat, dari tokoh masyarakat. Kemudian Pak Jokowi akan memilih kemudian
baru kemudian dikonfirmasi kepada relawannya, katakan kalau relawan, nanti relawan yang di lokasi akan mendampingi beliau. Biasanya polanya memang seperti itu. Oke, Mas Toto, jika memang NTT menjadi pilihan pertama Pak Jokowi, Anda menduganya ini safari Pak Jokowi ini tujuannya apa? Apakah memang ingin menyapa warga atau sebenarnya ada agenda politik di belakang kunjungan turun gunungnya Pak Jokowi ini? Ya, pertama kita bersyukur lah, puji Tuhan Pak Jokowi kalau betul memang sudah 99% pulih ya, apapun penyakitnya, kita doakan terus sehat. Yang kedua, walaupun kata Pak Bestari Barus yang menentukan bukan Projo nih sehat atau enggak, dokter nih, nanti kita tunggu dari Pak Jokowi sendiri. Tapi kalau bicara apakah politik atau tidak ya pasti, karena Pak Jokowi adalah manusia politik. Dan apakah pertanyaannya ini akan menguntungkan barisan kekuatan yang masih menjadikan Jokowi sebagai payung elektoral juga pasti. Jadi kalau ada beberapa pengamat mengatakan bisa jadi blunder buat PSI, Jokowi sudah tidak sekuat dulu. Apapun kekuatan elektoral Jokowi saat ini, tetap Jokowi lebih besar dibanding PSI. Ini kita kalau kaitkan dengan kekuatan elektoral. Dan saya bahkan bisa mengatakan ketika sekarang ada banyak pertanyaan tentang kontroversi kebijakan dari pemerintah yang sekarang ada, Prabowo Gibran, biasanya ada fenomena pena zaman Kutoh gitu kalau kita ingat dulu, yang dimanfaatkan oleh kekuatan Orde Baru ketika reformasi sendiri memang masih memiliki banyak kelemahan, sehingga menjadi sangat lumrah dalam logika kepuasan publik, orang cenderung sebagian diantaranya akan rindu kembali kepada masa Jokowi. Nah, di situ menurut saya akan menjadi menarik. Pertanyaannya ketika kemudian Jokowi memutuskan untuk turun gunung dan sudah pasti tentu ada nuansa politiknya, apakah Pak Jokowi di sini akan memerankan sebagai pihak yang bisa menjelaskan segala macam kontroversi dari kebijakan pemerintah sekarang, atau jangan-jangan Jokowi sedang menikmati nih kontroversi yang ada sehingga ketika kemudian dia turun, orang kemudian bisa makin terasa rindunya lagi dengan pemerintahan sebelum. Kalau itu yang terjadi sebenarnya nggak sehat. Saya lebih berharap Pak Jokowi bisa meluruskan pandangan-pandangan yang mengatakan kok ternyata ini tidak continuity ya, kok berbeda sekali ya kebijakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu kita bisa bedah dalam berbagai macam analisis. Benar, Bang Freddy, seperti itu. Apakah momen saat ini bisa dimanfaatkan Pak Jokowi, Bang Freddy? Ya, ini apa namanya, statement Mas Toto ini statement menjebak ya, begitu nanti. Karena akan selalu seperti itu ya, kalau mengomentari tentang pemerintahan saat ini dikatakan cawe-cawe, kan. Jadi kan tinggal dijawab aja. Tapi yang pasti begini ya, Pak Jokowi. Oh ya, saya tanggapin tadi sedikit Bestari Barus. Jadi Mas Toto, konteksnya itu Pak Jokowi mengatakan kepada kami sewaktu pertemuan relawan. Jadi omongan pulih 99% itu bukan omongan Freddy Damanik ataupun Projo, tapi omongan Pak Jokowi di hadapan para relawannya ya. Jadi bukan Freddy Damanik, itu yang pertama. Yang kedua memang mau menyapa masyarakat ya, karena sekian lama Pak Jokowi hanya menerima tamu dan pada saat menerima tamu tersebut tentu banyak masyarakat juga minta dikunjungin balik dan Pak Jokowi. Tapi kan saat ini posisi Pak Jokowi bukan ketua umum partai manapun dan juga bukan presiden lagi, Bang Freddy. Ya, justru karena dia bukan presiden, dia sebagai masyarakat biasa, tetapi kami melabeli beliau sebagai pemimpin rakyat. Ya, jadi tidak ada masalah dong. Yang penting Pak Jokowi tidak melanggar hukum ya. Yang penting tidak ada yang dirugikan, pemerintahan stabil ya. Jadi bukan malah sebaliknya seperti yang dikatakan Mas Toto. Beliau tidak akan, ya sekali lagi, beliau tidak ada menyampaikan kepada kami misalnya justru ketika kami bertanya-tanya tentang tentang yang tadi Mas Toto misalnya sampaikan, kami bertanya bagaimana ini misalnya tentang program pemerintah. Oh, saya tidak mau menanggapi itu silahkan. Bukan untuk meloloskan PSI di Senayan ya, ataupun mungkin memperkuat posisi Mas Gibran.
Ya, jadi begini, sekali lagi dalam konteks Pak Jokowi menyampaikan itu konteksnya pertemuan dengan relawan. Tidak ada di situ membahas partai apapun. Tetapi ya, kalaupun Pak Jokowi dalam apa namanya sekali kayu 2-3 pulau terlampaui, ya menurut saya sah-sah saja lah, itu terserah Pak Jokowi lah ya. Tapi sekali lagi, pada saat menyampaikan itu disampaikan kepada relawan, dan yang ditanya relawan, siap tidak mendampingi saya lagi, siap tidak kita belusukan lagi, keliling lagi, itu disampaikan kepada relawan, itu loh. Jadi tidak ada partai apapun di situ gitu. Ya. Oke, Mas Toto, secara analis politik, apakah langkah Jokowi ini sebentar lagi bulan Juni dikabarkan akan segera keliling Indonesia? Menurut Anda sendiri, apakah ini merupakan manuver yang sengaja dilakukan oleh Pak Jokowi untuk dapat menciptakan, bisa dikatakan mungkin matahari kembar? Ya, gayanya Pak Jokowi nggak gitulah, saya pikir ya. Dalam konteks sebagai seorang politisi Jawa Ulung, dia tidak akan menunjukkan di panggung depan positioning untuk menantang siapapun, termasuk presiden yang berkuasa. Andai kata itu terjadi pun itu akan dilakukan dengan cara halus di panggung belakang. Tetapi poin paling penting menurut saya kan adalah begini. Kalau kita lihat, tadi saya sudah katakan, Jokowi jelas jauh lebih besar dibandingkan PSI. Jadi ketika ada satu partai diidentikan dengan Jokowi, dia pasti akan diuntungkan ketika endorsernya bernama Jokowi akan mulai turun gunung lagi. Nah, pertanyaannya tapi apakah itu adalah hal yang paling penting dibutuhkan saat ini oleh kekuatan elektoral dari barisan pengikut Jokowi? Menurut saya ada satu hal yang harusnya dilakukan terlebih dahulu. Kalau kita ingat bahkan tentang isu mengenai keliling saja, Cynthia, itu terjadi perbedaan pendapat loh. Di antara PSI, diwakili Bestari Barus, dengan apa yang diungkapkan oleh teman-teman Projo. Ada kesan seakan-akan bahwa PSI mengatakan yang menentukan bukan Projo, tapi PSI. Makanya sempat keluar bahasa di Makassar. Kalau bicara teman-teman Projo mengatakan akan di NTT. Ini tidak baik dalam konteks kemudian menunjukkan soliditas dari kekuatan barisan pendukung Jokowi. Di luar itu pun, PSI sekarang kan ada kesan dengan keluarnya Ade Armando, perbedaan pendapat antara Ali dengan Ahmad Ali, ada ketidaksolidan. Nah, itu yang menurut saya terlebih dahulu seharusnya sosok yang sangat dihormati oleh semua kekuatan barisan pengikut Jokowi menyelesaikan itu terlebih dahulu, baru kemudian turun gunung. Nah, pertanyaan kedua adalah yang saya ingin katakan, ketika teman-teman Projo mengatakan Jokowi akan kemudian berbicara mengenai program-program yang sudah dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo. Jujur loh, secara empiris saya yakin banyak sekali pendukung Jokowi yang kemarin memilih 02 sedang menghadapi pertanyaan besar. Kok continuity-nya cuma Gibran-nya doang jadi wapres? Programnya nggak ada yang nyambung. MBG itu kenapa seperti ini? Disiplin fiskal kenapa berbeda sekali dengan Jokowi? Defisit APBN yang berpotensi lebar dari 3% kenapa berbeda sekali dengan apa yang dijalankan oleh Jokowi? Saya berharap Jokowi punya peran kenegarawanan untuk berbicara mengenai hal tersebut dibanding sekedar jadi ayahnya Gibran, ayahnya kayak yang sifatnya hanya elektoral. Nah, Bang Freddy, kalau tadi menyambung pertanyaan dari Mas Toto, ya pernyataan dari Mas Toto, solid nggak sih sebenarnya pendukung Pak Jokowi ini, baik itu dari PSI dan juga dari relawan-relawan Jokowi, termasuk dari Projo sendiri? Siapa yang menentukan agenda-agenda Pak Jokowi saat turun gunung nanti? Ya, yang menentukan seperti saya sampaikan tadi, udah pasti menentukan Pak Jokowi, Mas. Kalau relawan Jokowi, pasti solid. Ini disampaikan sekali termasuk lagi, dengan PSI ya? PSI kan bukan relawan Jokowi, PSI itu partai. Partai yang Tapi kan yang didukung Pak Jokowi juga. Ya. Kita nggak bantah itu. Pak Jokowi sudah deklarasi di PSI. Tetapi sekali lagi kami tidak membicarakan PSI dalam pertemuan itu ya. Kami tidak membicarakan, dan kami juga Projo, konteksnya Projo, tidak ada masalah dengan PSI. Saya rasa itu Bung Bestari Barus mungkin tidak membaca atau tidak mendengar statement saya lengkap. Jadi dia pikir itu omongannya Freddy Damanik atau Projo. Padahal itu omongan Pak Jokowi di hadapan relawan-relawannya. Jadi nggak ada sama sekali ini apa namanya berebut, klaim-mengklaim. Nggak ada. Kemudian saya jadi tapi agenda besarnya apa dong nih Bang Freddy? Karena publik juga bertanya-tanya nih, agenda besarnya apa?
Ya, agenda besarnya, visi besarnya tentu ya kontinuitas emosional itu ya Mbak ya, kedekatan emosional kepada rakyat itu menurut kami di dalam perpolitikan Indonesia itu lebih kuat dari jabatan apapun, termasuk jabatan seorang presiden, dan itulah yang akan terus ya dijaga oleh Pak Jokowi. Jadi menyapa rakyat belusukan, selain memang itu karakter beliau ya, itu akan terus dijaga. Jadi kepentingannya memang tujuannya tetap menjaga semangat relawannya, menjaga semangat masyarakat pendukungnya. Terus terang aja pada saat itu Pak Jokowi mengatakan siap kapan saja kita belusukan menyapa masyarakat, dan siap-siap apa saja nanti yang akan terjadi, relawan siap. Terus terang aja Pak Jokowi memang menyampaikan itu kepada kami relawannya, dan kita dengan semangat menyatakan siap Pak, gitu loh. Oke, baik, nanti kita tunggu ya, berarti awal Juni Pak Jokowi langsung turun gunung ke sejumlah daerah di Indonesia, kemungkinan ke NTT tapi masih belum dipastikan. Terima kasih Bang Freddy, Mas Toto sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Makasih Kompas TV. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah harus jadi fokus perhatian pemerintah. Stabilitas rupiah adalah jangkar ekonomi yang bisa berdampak luas jika diabaikan saat melemah. Selengkapnya dalam catatan Kompas TV usai jeda. Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah harus jadi fokus perhatian pemerintah. Stabilitas rupiah adalah jangkar ekonomi yang bisa berdampak luas jika diabaikan saat melemah. Inilah catatan Kompas TV, jangan sepelekan pelemahan rupiah. Mau dolar berapa ribu kek kan? Kalian di desa-desa nggak pakai dolar, yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo. Potensi PHK, kemudian tidak ada rekrutmen baru, daya beli masyarakat turun. Ini hal-hal yang harus kita antisipasi yang akan terjadi dalam waktu beberapa bulan ke depan. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing telah mencapai titik terendah baru. Penurunan tajam ini menjadi koreksi terdalam yang pernah tercatat dalam sejarah pasar keuangan domestik. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini pun belum usai. Meski pasar domestik libur selama 2 hari, pasar luar negeri memperdagangkan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga level Rp17.600 pada Jumat 15 Mei 2026. Ini terjadi seiring dengan menguatnya dolar Amerika Serikat dan tingginya premi risiko Indonesia. Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga Jumat sore telah diperdagangkan di level Rp17.598, melemah sekitar 0,4% dibandingkan hari sebelumnya. Dalam sesi pembukaan, rupiah sempat menembus level Rp17.604 per dolar Amerika Serikat. Jika melihat tren sepanjang pekan, tekanan terhadap rupiah konsisten terjadi sejak awal minggu. Pada hari Senin 11 Mei 2026, rupiah dibuka di level Rp17.432, kemudian menembus batas psikologis Rp17.500 pada hari Selasa. Sempat menguat tipis di hari Rabu 13 Mei, mata uang bergerak ke Rp17.529 pada hari Kamis sebelum akhirnya ditutup melemah di kisaran Rp17.597 pada Jumat sore. Presiden Prabowo Subianto merespons santai nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Di tengah sambutan peresmian operasional Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, sambil guyon Prabowo bilang, selama Menkyu Purbaya masih bisa tersenyum, masyarakat tak perlu khawatir. Presiden menyebut dampak naiknya dolar Amerika Serikat paling terasa di kalangan pengusaha
dan mereka yang sering bepergian ke luar negeri. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk melalui penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, ya mau apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita, percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Untuk mendukung langkah Bank Indonesia mengendalikan tekanan kurs tersebut, Menteri Keuangan telah menyiapkan langkah strategis, memanfaatkan skema intervensi di pasar surat berharga melalui dana stabilitas obligasi. Menkyu juga menaruh kepercayaan penuh kepada Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas mata uang rupiah. Teman kita sedang mengambil langkah membantu memperkuat juga sisi bond market. Mungkin kita coba lihat apakah kita bisa masuk membantu. Kita ada maksudnya stabilize bond market kan. Kalau bond market stabil, orang itu ngejual karena nggak takut kehilangan kita loss. Yang jual orang berkurang. Itu dengan saya. Sebelumnya Bank Indonesia sudah mengungkapkan anjloknya rupiah hingga ke level terendah ini dipicu oleh faktor eksternal. Sejak Februari 2026 lalu, mayoritas mata uang dunia memang tertekan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Konflik Timur Tengah yang mengakibatkan naiknya harga minyak. Ketika global ini juga karena kecenderungan meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat. Faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah. Kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Soal pelemahan nilai tukar rupiah, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samir memperingatkan kondisi ini sudah membuat dunia usaha dan investor mulai menahan investasi mereka. Wijayanto menegaskan beberapa dampak nyata yang harus segera diantisipasi adalah melemahnya daya beli masyarakat, terhentinya rekrutmen karyawan baru, hingga potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja. Ini fluktuasi nilai tukar rupiah ini kan membuat dunia usaha, investor itu menahan untuk melakukan investasi, untuk ekspansi. Sehingga kalau kita dengar belum lama ini Apindo mengatakan 70% pengusaha tidak akan melakukan rekrutmen tahun ini. Itu adalah dampak dari fluktuasi nilai tukar ini. Nah, termasuk potensi PHK ya Pak? Potensi PHK, kemudian tidak ada rekrutmen baru, daya beli masyarakat turun. Ini hal-hal yang harus kita antisipasi yang akan terjadi dalam waktu beberapa bulan ke depan. Sejumlah langkah strategis pemerintah pun dinanti dalam menjaga stabilitas rupiah demi menjaga iklim investasi dan fondasi ekonomi nasional di mata pelaku usaha dan dunia internasional. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah harus jadi fokus perhatian pemerintah. Stabilitas rupiah adalah jangkar ekonomi yang bisa berdampak luas jika diabaikan saat melemah. Tidak hanya menjadi tugas utama otoritas moneter atau bank sentral, tapi juga semua pemangku kebijakan ekonomi nasional punya peran dalam menjaga stabilitas rupiah. Rupiah yang stabil dan kuat akan membuat harga terjaga dan ujungnya inflasi terjaga. Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dan barang modal masih tinggi. Kedelai untuk tempe dan tahu, gandum untuk mie instan dan mesin-mesin pabrik hingga komponen elektronik masih tergantung impor dan mengandalkan transaksi mata uang asing.
Nilai tukar rupiah yang stabil juga akan memberi kepastian dunia usaha menjaga beban utang luar negeri baik swasta maupun negara. Selain itu, bagi investor asing, stabilitas mata uang rupiah adalah faktor penting karena selain soal kepastian, juga ada jaminan keuntungan investasi. Pelemahan rupiah lambat laun akan berdampak ke stabilitas sistem perbankan jika banyak perusahaan yang harus tutup usahanya karena rupiah terus tertekan. Maka angka kredit macet bisa jadi bom waktu. Pemerintah harus menunjukkan gestur pentingnya menjaga stabilitas rupiah demi menjaga iklim investasi dan fondasi ekonomi nasional di mata pelaku usaha dan dunia internasional. Hindari komunikasi publik yang bisa dipersepsi sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam menjaga fondasi ekonomi nasional, apalagi dilontarkan seorang presiden. Pesan komunikasi publik dari seorang presiden selalu menjadi perhatian dan direspon oleh khalayak luas, termasuk pelaku usaha baik domestik maupun internasional. Harus jadi pertimbangan untuk tidak main-main dalam melontarkan komunikasi politik, apalagi untuk isu spesifik seperti pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebaliknya saudara, semua pihak, pelaku usaha dan masyarakat sipil harus ikut membantu menjaga rupiah tidak semakin terpuruk. Termasuk tidak menjadikan momentum ini sebagai konsolidasi politik yang membuat penguasa ekstra waspada. Rasionalitas, integritas, dan keterbukaan proporsional akan jadi bauran strategi yang jitu dalam menghadapi tekanan bertubi-tubi terhadap rupiah dan perekonomian nasional. Harus diingat, ketika kurs terus melemah, maka biaya produksi sebagian besar industri nasional akan bergejolak. Kondisi ini akan berdampak langsung pada PHK alias pengangguran semakin membesar. Ini bukan soal desa atau kota, tetapi soal Indonesia dan kelangsungan anak bangsa. Sekali lagi, jangan main-main dengan pelemahan mata uang rupiah. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya Iran berencana menerapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz, termasuk mengenakan biaya kepada kapal yang melintas. Tetap bersama kami di Kompas Petang. The Bainbridge. Welcome home to the U.S. Gerald R. Ford Carrier Strike Group. certain day the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan negaranya tak takut menghadapi ancaman asing. Menurutnya, Iran sudah terbiasa dengan tekanan dan ancaman. Araghchi menambahkan, semakin banyak mereka mengancam, semakin mereka akan gagal. Iran juga tak khawatir dengan perang lanjutan menghadapi Amerika Serikat dan Israel.
بنابراین امیدوار هستم که این لفاظی ها رو کنار بگذارند و رو به منطق بیارن و اگرچه هیچ امیدی نیست که به منطق رو بیارن و اینکه راه حل موضوع رو باید در جای غیر از میدان نظامی ببینن چون از این مسیر به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. Sementara itu Iran berencana menerapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz, termasuk rencana mengenakan biaya kepada kapal yang menggunakan jalur tersebut. Iran mengklaim sistem baru ini sejalan dengan kedaulatan nasional Iran dan akan menjamin keamanan perdagangan internasional. Berdasarkan mekanisme baru ini, hanya kapal-kapal komersial dan pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat dari pengaturan baru tersebut. Dalam proses ini, hanya kapal-kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat darinya. Rute ini akan ditutup bagi operator yang disebut Freedom Project. Biaya yang diperlukan akan dikumpulkan. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menebar ancaman akan kembali membom Iran sambil menegaskan Iran tidak akan pernah mempunyai senjata nuklir. Sementara itu saudara, Iran tetap menolak setiap tekanan asing dan balik mengancam akan menerapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz, termasuk rencana mengenakan biaya kepada kapal yang menggunakan jalur tersebut. Pertanyaannya, apakah ini artinya semua upaya diplomasi tertutup? Kami membahasnya bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah, dan juga pengamat intelijen dan juga keamanan UI, Bang Stanislaus Rianta. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Saya ke Mbak Tia dulu. Mbak Tia melihatnya seperti apa? Karena kalau kita berkaca dengan semua pernyataan Trump, ini bukan pertama kalinya Trump akhirnya kembali mengeluarkan ancaman akan membom Iran jika menolak kesepakatan. Kalau ancaman ini Anda membacanya ke arah mana? Ya, berarti kemarin bertemu dengan Xi itu tidak dapat oleh apa-apa, tidak dapat oleh apa-apa ya, Mas Yasir. Karena kita berharap pertemuan Trump dengan Presiden Xi Jinping itu ada satu pembicaraan yang mengarah kepada perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Meskipun dalam pertemuan tersebut kan banyak juga membicarakan mengenai poin-poin tarif dagang antara Amerika Serikat dan Cina, kemudian ada juga poin kerjasama teknologi. Tapi kita semua berharap bahwa di antara semua poin itu ada pembicaraan bagaimana Iran mau kembali ke round 3 untuk melakukan perundingan. Dan kembalinya dari Beijing ternyata sikapnya tidak berubah. Dan ini kita hitung sudah berapa kali ancaman. Artinya memang betul perkiraan saya bahwa Jinping itu bukan sosok presiden yang mudah ditekan. Bukan sosok pemimpin yang mudah ditekan. Artinya memang permintaan dari Amerika Serikat ke Cina untuk menekan Iran itu tidak digubris. Itu nomor satu ya. Kemudian yang kedua artinya tidak ada satu kesepakatan yang bisa menghandle Iran. Baik dari Cina itu sendiri ataupun dari Amerika Serikat. Artinya Iran terus berjalan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat terus melakukan serangan, dia juga akan membalas. Jika Amerika Serikat terus melakukan berbagai proyeknya di sekitar Hormuz, termasuk Freedom Project, dia juga akan melakukan satu keputusan lagi, yaitu sekarang diterapkan tarif yang lebih ketat lagi, begitu. Oke, jadi artinya menurut Anda Mbak Tia, ini karena hasil pertemuan dengan Xi Jinping itu nggak, bahasa sederhananya nggak ada hasil begitu ya, sehingga Trump kembali menebar ancaman. Kalau dari Bang Stani sendiri, pertanyaannya adalah menebar ancaman yang terbaru yang disampaikan Trump ini betul-betul nanti akan dilaksanakan, akan direalisasikan, atau hanya sekedar omong kosong? Ya, omong kosongnya Trump kan bukan kali ini aja. Dari sejak pertama kan juga banyak omong kosong kan, mau melakukan pendaratan, mau melakukan pasukan udara, pendaratan darat. Ancaman lain omong kosong juga. Jadi saya lihat ini adalah kepanikan Trump ketika tidak berhasil merayu Cina, dan Cina memang tidak bisa ditekan. Dan kita lihat bahwa di gestur-gesturnya ketika Trump datang ke Cina itu udah jauh sekali sebagai negara adik kuasa, itu nampak sekali bahwa ada yang mengatakan seperti ngemis-ngemis ke Cina gitu. Tapi ternyata Cina kan nampak sekali cuek-cuek saja, dibuktikan dengan tidak ada dokumen apapun, dokumen perjanjian apapun yang bisa dirilis. Jadi Trump saya kira panik kemudian melakukan ancaman. Tapi ancaman ini hanya ancaman saja saya kira, terbukti malah kapal
kapal Gilaford ditarik kan, ditarik. Betul. Ini sebenarnya yang sudah lama di Timur Tengah, harusnya kalau mau ada ancaman ditambah dong itu armadanya, ditambah kapal induknya, tapi malah ini ditarik ini. Saya kira ini sebenarnya ancaman ini bukan masalah karena mau nekan Iran atau kecewa dengan Cina yang tidak dapat apa-apa, tapi karena ini adalah exit strategi dari Trump yang ingin meninggalkan Iran tanpa malu. Jadi ini bentuk pertanggungjawaban kepada Amerika. Budget sudah besar sekali dikeluarkan, bahkan sudah over sekitar 70 triliun, jadi dari total 400 berapa menjadi 500 triliun, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Apa sih hasil perang ini? Makanya kalau misalnya perangnya kalah kan mesti sangat malu dan menghadapi pemilu salah. Kemudian faktanya Iran tidak kalah dan Amerika pun tidak menang gitu. Jadi budget itu untuk apa? Makanya untuk menjaga permusuhan, menjaga suasana perang sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka ancaman terus dilakukan. Oke, jadi menurut Anda ini hanya sebatas ancaman saja, karena memang seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Stanis bahwa memang kapal induknya juga sudah ditarik, begitu ada informasi yang tadi juga kita sampaikan. Nah, kalau Anda melihat Mbak Tia, di sisi lain karena ini justru dari Irannya sendiri mengeluarkan apa bisa kita katakan mekanisme baru yang akhirnya membuat kita juga wah ini apalagi nih yang dikeluarkan oleh kebijakan disampaikan oleh Iran ini, termaksud soal bagaimana penetapan tarif kapal di Selat Hormuz. Ini Anda melihat sebagai bentuk perlawanan baru dari Iran? Ya, sebagai perlawanan baru, karena saya mengatakan beberapa kali bahwa memang Iran itu actionnya akan selalu mengikuti atau feedbacknya hanya akan mengikuti apa yang dilakukan Amerika Serikat. Misalnya Amerika Serikat melakukan double blokade, maka dia akan memperketat blokade juga. Kemudian tiba-tiba ada Freedom Project begitu yang akan mengawal kapal-kapal dari Timur Tengah ke berbagai kawasan. Maka Iran juga akhirnya mengeluarkan satu strategi baru atau satu keputusan baru bahwa semua yang melewati Hormuz harus melalui Iran, dan itu tidak berlaku untuk kapal-kapal yang di bawah Freedom Project. Artinya ini menggiring bahwa semua negara harus taat di bawah aturan Iran begitu. Siapapun itu, mau dari Uni Eropa, mau dari Asia, terutama Asia yang memang kebanyakan kapalnya melewati Selat Hormuz ini, artinya semuanya harus tunduk di bawah Iran. Jadi aturan ini juga merupakan bentuk respon pressure juga terhadap Amerika Serikat yang tidak ada sama sekali satu hal yang baru, misalnya dia menurunkan double blokade tidak. Kemudian yang kedua menarik 50%-nya misalnya dari instrumen militernya di kawasan Iran, di perairan Iran juga tidak. Kemudian kesepakatan uranium juga tidak juga dilakukan. Artinya ketika Amerika Serikat melakukan pressure, maka Iran akan melakukan pressure balik. Jadi dia hanya merespon, Mas Yasir, hanya merespon apa yang Amerika Serikat lakukan. Nah, menarik juga yang tadi disampaikan oleh Bang Stanis bahwa ini adalah salah satu ya dari sisi Amerika Serikatnya sendiri, ini adalah ancaman ini merupakan bagian dari exit strategisnya gitu, ingin mengakhiri perang tapi tidak mau terlihat kalah begitu. Nah, dengan adanya kebijakan ataupun penerapan baru dari Iran terhadap tarif kapal ini, menurut Anda membacanya Amerika Serikat akan mengambil langkah apa, Bang Stanis? Ya, saya kira permusuhan akan terus terjaga. Tapi ini saya lihat Amerika pelan-pelan mengurangi kekuatannya, kemudian dia akan kembali ke Amerika untuk Trump akan sibuk dengan urusan politiknya. Tetapi ini kan tidak bisa dibiarkan saja, maksudnya pulang-pulang begitu saja kan nggak mungkin kan. Itu akan habis muka Trump di warga negaranya. Makanya dia melakukan ancaman-ancaman ini. Ancaman-ancaman dilakukan untuk menjaga eskalasi permusuhan. Perang bisa berakhir, tapi ini eskalasi permusuhan tetap terjaga. Nah, sebenarnya beberapa pakar sudah menyarankan, udah jeda saja antara perang ini dilakukan jeda tanpa batas waktu, supaya ada kesempatan untuk Amerika balik tanpa kehilangan muka. Sebenarnya itu yang diusulkan, tapi Trump itu tidak bisa ditebak, dan dia ingin menunjukkan superiornya di mata publik, ingin menunjukkan Amerika besar di mata publik. Tapi ini kan yang terjadi bukan seperti itu, dan ini sebenarnya ada kekhawatiran. Ini dunia akan melihat Amerika yang akan berbeda. Jadi Amerika bukan lagi adik kuasa sekarang, terbukti tidak bisa mengalahkan Iran. Sementara dunia juga akan melihat sebagai negara yang beda juga, terbukti mempunyai ketahanan yang baik. Jadi pandangan dunia terhadap Amerika dan pandangan dunia terhadap Iran ini akan berubah pasca perang Amerika-Iran ini yang akhirnya juga tidak jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang jelas Amerika tidak bisa menang dan Iran juga tidak kalah. Jadi ini akan mengubah pandangan dunia dan pasti akan dikhawatirkan Trump, apalagi menghadapi salah.
Amerika tidak akan menang, Iran juga tidak kalah seperti kata Bang Stanis. Apalagi ini ada kebijakan pungut tarif kapal yang lewat Hormuz yang diterapkan oleh Iran begitu. Dari Mbak Tia sendiri melihat sebenarnya untung rugi bagi Iran dengan mekanisme baru ini apa sebenarnya? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Tia. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Stanis juga. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kalau kita melihat kebijakan Iran dalam memungut tarif di kapal yang melewati Selat Hormuz sebagai respons apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi menurut Mbak Tia sendiri selain hal tersebut kira-kira apa yang menjadi pertimbangan dari Iran akhirnya menerapkan kebijakan ini, terlebih kalau kita lihat ini tidak semua negara dikenakan tarif karena ada beberapa negara sahabat yang menjalin kerjasama dengan Iran bahkan dibebaskan dari tarif tersebut. Ya, saya melihatnya ada dua, Mas. Pertama adalah berkaitan dengan Iran juga saat ini posisi ekonominya tidak baik begitu ya. Jadi bukan Amerika Serikat saja yang mengeluarkan budget cukup besar dalam perang ini, tapi Iran juga di bawah sanksi Amerika Serikat selama puluhan tahun itu sudah cukup menggerus kondisi keuangan Iran. Kemudian ditambah lagi dengan perang saat ini, dan tentu ini menjadi income untuk Iran sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan strategi geopolitiknya Iran karena ternyata Selat Hormuz ini adalah paling vital. Dan saya melihat bahwa dengan melakukan strategi Selat Hormuz ini Iran cukup signifikan ya, bisa menekan Amerika Serikat. Di mana negara-negara aliansi Amerika Serikat yang biasanya join dalam setiap perang ternyata tidak join, ternyata mundur mereka semua, dan strategi ini cukup bagus untuk diterapkan pada perang Iran Amerika Serikat ini. Jadi Iran akan melanjutkan strategi ini bahkan memperketat. Artinya dia juga akan mempressure negara-negara untuk harus bersama Iran. Tidak ada pilihan lain. Kalau misalnya mau aman energi security-nya, kalian harus join dengan saya, maka saya akan bebaskan begitu. Kalau misalnya kalian netral, maka harus bayar. Nah, ini adalah satu strategi geopolitik saya pikir yang cukup cerdas, dan itu satu-satunya jalan yang dimainkan Iran saat ini adalah Hormuz. Baik, kalau seandainya Iran betul-betul menganggap penarikan tarif ini sebagai salah satu strategi tidak hanya ekonomi tapi geopolitik, yang menarik adalah apa langkah yang diambil oleh Amerika Serikat merespons strategi ini. Apa yang Anda baca, Bang Stanis? Ya, sebenarnya kita kembali ke Iran sebentar. Kalaupun kita menjadi Iran pasti akan melakukan hal yang sama sih. Perlu recover juga setelah perang. Kemudian juga perlu ingin menjaga geopolitik. Saya setuju dengan Mbak Tia tadi. Nah, apa yang dilakukan Amerika? Amerika pasti akan melakukan ancaman-ancaman supaya itu tidak terjadi. Ini kan berarti kalau itu terjadi, ini kan berarti rapot buruk yang ditinggalkan oleh Amerika. Amerika akan cemooh oleh banyak negara. Ini gara-gara Amerika akhirnya akan membuat susah banyak orang. Tapi saya yakin salah satu pembicaraan ketika ketemu kemarin dengan Cina, salah satunya adalah membahas hal ini sebenarnya. Beberapa sumber informasi mengatakan hal tersebut supaya Hormuz segera dibuka, kemudian perdagangan segera dibuka. Tapi kan tidak mudah mengatur Iran. Iran juga mempunyai hak untuk mengatur Hormuz itu. Nah, harusnya Amerika kalau memang tidak mau terjebak dalam situasi ini, dia mulai merangkul banyak negara untuk membuat Hormuz bisa lancar lagi. Tapi kan tidak semua orang, tidak semua negara mau diajak. Cina yang besar juga tidak mau. NATO apalagi. NATO itu tidak ikut. Karena NATO tahu konsekuensinya ketika ikut dalam perang ini. Iran itu punya peluru kendali yang mampu 5.000 km. Sementara negara-negara NATO itu jaraknya dari Iran hanya sekitar 4.000. Jadi mereka khawatir juga kalau ikut-ikut nanti Iran bisa melakukan serangan. Jadi Amerika dalam posisi terjepit. Amerika itu sekarang tinggal pulang saja sebenarnya. Ketika dia pulang, maka Iran juga tidak akan melakukan apa-apa. Amerika tidak menyerang, maka Iran tidak menyerang. Itu yang sehingga seperti kata Anda tadi, Iran terutama Donald Trump ini sedang memikirkan bagaimana exit strategis yang baik dalam perang ini ya. Nah, terkait dengan penerapan tarif ini, kalau Mbak Tia melihatnya respons, tentu kita masih menunggu respon dari negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara yang berkepentingan. Menurut Anda mereka akan merespon seperti apa dengan mekanisme baru ini? Saya pikir kalau itu tidak merugikan nasional interestnya mereka akan diam. Selama ini juga Gulf countries, negara-negara Teluk juga
melakukan aksi diam begitu ya, walaupun ada dua negara Kuwait dan Saudi Arabia membuka pangkalan militer Amerika Serikat, tapi sampai saat ini tidak ada action apa-apa. Jadi artinya mereka semua mencari aman begitu, Mas Yasir. Jadi kalau tidak menyentuh kepentingan ekonomi mereka, mereka akan diam, tidak mempertunjukkan pro terhadap Iran ataupun Amerika Serikat. Dalam hal ini posisi Amerika Serikat betul-betul sendirian. Saya setuju dengan Pak Stanis, sebaiknya pulang. Pulang itu bukan berarti kalah dan tidak terhormat. Justru kalau Amerika Serikat pulang dengan menyebutkan demi perdamaian, begitu kan, bisalah Trump itu bisa mengatakan apapun begitu ya, supaya ya tadi pulang tanpa malu itu, demi perdamaian, demi energi dunia, demi ya bisa dia katakan apapun, itu justru lebih terhormat daripada memaksakan terus ada di wilayah orang lain, kemudian Iran juga tidak terbukti membuat senjata nuklir. Saya pikir publik internasional lebih respect demikian. Jadi kalau untuk menjaga martabat Amerika Serikat, bukan harus nampak menang secara kekuatan militer atau membombardir Iran, bukan. Justru dengan membombardir Amerika Serikat di mata publik internasional semakin turun dilihatnya begitu ya. Tapi justru dengan mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat kembali karena demi kepentingan energi dunia, demi menjaga perdamaian, itu saya pikir dunia internasional akan lebih respect dengan cara seperti itu. Meskipun selama ini kita belum pernah ya Mbak Tia mendengar apa yang disampaikan Trump seperti itu, karena terbaru tetap saja Trump mengancam Iran jika tidak ada kesepakatan. Yang menarik, saya minta tanggapan dari Bang Stanis ini, sebenarnya Amerika Serikat sendiri terutama Donald Trump itu masih punya opsi tidak sih untuk kayaknya jalur negosiasi ini masih bisa berpeluang, karena kalau kita lihat yang terbaru Menteri Dalam Negeri Pakistan ini juga datang ke Iran. Ya, negosiasi pasti berjalan. Kapan hampir 24 jam mungkin berjalan. Kanal-kanal diplomasi antara Amerika, Iran dibantu Pakistan dan Cina pasti berjalan. Ini saya sebenarnya ya sepakat. Amerika kan sebenarnya bisa mengatakan bahwa kami telah menang gitu aja. Kami telah menang, kemudian bahwa kami sudah memeriksa soal nuklir, kemudian kami telah memberikan pelajaran pada Iran, maka pulang, selesai itu. Walaupun Iran juga bisa mengatakan kami tidak kalah gitu kan, tapi itu perlu dilakukan, dan kanal-kanal diplomasi akan menjaga hal itu sebenarnya. Pasti input-input informasi sudah diberikan kepada Trump, diberikan kepada Iran, dan ini sebenarnya tinggal menunggu saja apa yang akan dilakukan. Tapi saya sepakat bahwa apapun yang akan dilakukan Amerika ketika itu merugikan Iran, Iran akan membalasnya. Membalas dengan setimpal. Makanya apa yang dilakukan itu kan kayak setara. Iran nampak lebih menjaga adab sebenarnya dalam perang ini. Ketika dia dibalas diserang oleh Amerika, dia akan melakukan apa itu seimbang. Jadi langkah terbaik sebenarnya ya Trump adalah pulang, entah itu mau mengatakan jeda tanpa batas waktu atau mengatakan telah menang. Saya kira itu yang paling baik sih. Kita kan tidak pro Iran, tidak pro Amerika, kita pro perdamaian, kita pro kemanusiaan ya. Jadi yang terbaik. Ini yang jadi kesepakatan kita ya Mbak Tia dan juga Bang Stanis ya. Tentu saja kita adalah pro perdamaian, tidak ada lagi perang di Timur Tengah, dan kedua negara ini bisa mengambil kesepakatan ataupun langkah strategis sehingga tidak terjadi lagi perang di Timur Tengah ini. Kita nantikan nih seperti apa eskalasi kedua negara di sana. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Kitia dan juga Bang Stanislaus Rianta telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi 238 calon haji kloter 21 JKG asal kota Cilegon diberangkatkan menuju asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang. Haru keberangkatan jemaah diiringi isak tangis keluarga yang mengantarkan jemaah. Kompas Petang juga menyoroti soal petugas pemadam kebakaran yang mengevakuasi sapi kurban seberat 630 kg yang tercebur ke dalam saluran air di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Saudara, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi sapi kurban seberat 630 kg yang tercebur ke dalam saluran air di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Penyelamatan hewan berukuran besar ini berjalan dramatis lantaran sapi sempat mengamuk dan terjebak dalam selokan sempit. Proses pengangkatan sapi membutuhkan waktu sekitar 1 jam akibat kendala ukuran saluran air.
Sapi kurban tersebut berhasil dievakuasi namun mengalami patah tulang pada bagian kaki depan akibat terjatuh ke dalam selokan. Kita size up dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan. Dan selanjutnya kita angkat kita evakuasi sapinya dengan menggunakan tripod dengan sistem pulai, kita angkat ke atas. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, 238 calon haji kloter 21 JKG asal kota Cilegon diberangkatkan menuju asrama haji Cipondoh, kota Tangerang. Haru keberangkatan jemaah diiringi isak tangis keluarga yang mengantarkan jemaah. Tangis keluarga melepas keberangkatan keluarga yang akan menunaikan ibadah haji. 238 calon haji asal kota Cilegon diberangkatkan dari gedung DPRD kota Cilegon menuju asrama haji Cipondoh, kota Tangerang, Banten. Salah satu calon haji bercerita bersyukur dapat undangan Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima setelah menunggu 14 tahun. Dalam rombongan juga turut tim kesehatan yang akan mengawal jemaah haji selama di Arab Saudi. Dengan istri, iya berdua. Sejak tahun 2012. Iya, minatnya banyak, Pak. Jadi dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi jemaahnya terus ditambah lagi kan. Waktu itu ada corona kan, 2 tahun. Nah, jadi salah satu itu penyebabnya terhambat halangnya keberangkatan haji. Waduh, senang banget bisa melaksanakan haji gitu. Karena mau menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sekitar 90% jemaah haji Indonesia sudah berada di Mekah, Arab Saudi jelang puncak haji. Panitia haji terus berkoordinasi untuk persiapan melayani jemaah. Selengkapnya disampaikan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya saudara, saat ini saya berada di depan kantor Dakar Mekah. Saat ini bisa saya paparkan bahwa sebagian besar jemaah haji Indonesia sudah berada di Mekah, Arab Saudi ini. Namun rangkaian keberangkatan masih dilakukan di sejumlah embarkasi di Indonesia. Dari data terbaru Media Center Haji 2026 sudah sekitar 180.000 anggota jemaah haji diberangkatkan. Ini artinya hampir 90% jemaah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci. Dari jumlah itu, semua jemaah haji reguler Indonesia sudah berada di Mekah ini. Jemaah haji yang masih di Indonesia juga diberangkatkan menuju Bandara King Abdul Aziz dan menuju ke Mekah untuk melakukan rangkaian wajib ibadah haji, yaitu umroh. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia bersama petugas haji Indonesia di Arab Saudi melakukan pengecekan langsung ke sejumlah maktab dan tenda di Padang Arafah. Pemerintah memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapat tempat yang baik saat melakukan wukuf di Padang Arafah nanti. Wukuf di Arafah tahun 2026 ini diperkirakan berlangsung pada Selasa 26 Mei 2026. Seluruh jemaah diwajibkan berada di kawasan Arafah sejak masuk waktu zuhur hingga menjelang fajar 10 Zulhijjah agar hajinya sah. Untuk mendukung kenyamanan jemaah, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas baru di kawasan Padang Arafah. Di antaranya pemasangan identitas lengkap penghuni di setiap tenda berupa daftar kloter dan nama jemaah. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan dan mengurangi risiko jemaah tidak tahu arah saat puncak haji. Persiapan lain meliputi pengaturan transportasi bus Masair untuk memobilisasi jemaah dari Arafah menuju Musdalifah dan Mina. Kementerian Haji dan Umroh juga sudah menyiapkan menu cita rasa Nusantara untuk jemaah haji saat melakukan rangkaian wukuf di Padang Arafah. Insya Allah untuk makanan ready to eat untuk seluruh jamaah kita
selama tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 ini insya Allah sudah siap. Harapannya nanti ini, terutama yang di tanggal 7, 8, dan 13, ini sebelum tanggal 6 Zulhijjah sudah terdistribusikan. Adapun di tanggal 8 siang, 9, 10, 11, dan 12, serta 13 pagi ini sudah disediakan oleh Syarikah, Duyuful Bed, dan Rakin. Petugas haji juga mengimbau jemaah menjaga kondisi fisik sejak awal keberangkatan. Dengan berbagai persiapan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan puncak haji tahun 2026 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami. Saudara, Pemdam 2 Sriwijaya menangkap 2 terduga pelaku yang terlibat dalam insiden penembakan yang menewaskan 1 anggota Kesdam 2 Sriwijaya. 1 terduga pelaku oknum anggota TNI dan 1 lainnya warga sipil. Kurang dari 1 kali 24 jam, Saudara, setelah kejadian, 2 pelaku berhasil ditangkap di lokasi berbeda beserta barang bukti senjata api rakitan yang diduga digunakan saat aksi penembakan. Sertu MRS Sertu MRR ditangkap saat berada di parkiran RS Bayangkara Polda Sumsel, sementara itu DS ditangkap di rumahnya. Kapendam 2 Sriwijaya Letkol Yordania mengatakan kedua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial Sertu MRR dan seorang warga sipil yang berinisial DS yang diduga turut membantu menyembunyikan senjata api seusai kejadian. Penembakan terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Palembang pada Sabtu dini hari. Insiden itu diduga karena selisih paham. Informasi dari hasil pemeriksaan untuk tersangkanya ada 2 orang, ya. 1 orang adalah Sertu MRR sebagai pelaku, dan 1 orang adalah dari pihak sipil, saudara DS, di mana yang bersangkutan menyembunyikan barang bukti. Alat buktinya otomatis sekarang sudah senpi rakitan. Untuk motifnya, jadi ya yang bersangkutan ini terjadi selisih paham, ya kan, di mana terjadi cekcok, berujung perkelahian, kemudian berujung terjadinya. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ama, tetap bersama kami karena sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Breaking News Kompas TV, sidang isbat penetapan Idul Adha 2026. Saya Yasir Nene Ama. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.